Selamat siang Bola. Selamat siang Bu Dini. Gimana aktivitas hari ini di kelas? Alhamdulillah berjalan lancar. Baik. Pada siang hari ini kita bicara sedikit Bola karena kemarin Dini sudah menghubungi Bola juga mau melakukan observasi di kelas Bola, di mana nanti kita akan melakukan tahapan ada pra observasi, masa observasinya dan pasca observasi Bola. Namun sebelumnya kita udah rancang nih, Bola juga udah rancang modul ajarnya. Kita akan melihat modul ajar Bu Ola apakah sudah berdiferensiasi, penerapan KSE-nya sudah masuk dan metode pembelajaran yang akan Bu Ola lakukan gitu. Kira-kira udah Bu Ola? Sudah Bu Dini, di sini mata pelajaran sudah ada. Iya. Berdiferensiasinya di sini nanti saya akan melihatkan berdiferensiasinya pada produk Bu Dini ya. Iya, baik. Jadi KSE-nya sudah terlihat ya Bu Sudah Ola? Bu Dini, di awal-awal nanti kami melakukan KSE. Oh, baik. Sebentar lagi kita akan lakukan nih pra observasi, di mana besok Bola pagi akan belajar, akan mencoba mengobservasi. Dini akan coba observasi Bola di dalam kelas. Siap-siap. Baik, terima kasih Bola. Ya Bu Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu seperti biasa setelah jam istirahat. Doanya seperti doa istirahat. Silakan wakil, silakan. Anak tua kita silakan. Baca basmalah. Nah, siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sekarang, karena jam ini adalah jam setelah istirahat, tapi kamu habis jajan, makan. Nah, semangatnya boleh kendor. Nah, untuk melatih konsentrasi kita kembali, terlebih dahulu tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang silakan Ananda taruh kotak bukannya di bawah terlebih dahulu, yang di atas 5, 7. Kita mulai. Tempatnya tidak apa-apa di atasnya. Yakin. Untuk lebih fokusnya, sekarang silakan anak-anak ibu coba dengan cara pejamkan mata, tarik nafas, lalu buangkan perlahan-lahan. Yuk kita mulai. Sekali lagi, coba tarik nafas, buangkan secara perlahan-lahan. Ulang lagi, tutup mata, buangkan melalui mulut. Sekali lagi. Sudah? Nah, untuk semangat, tepuk semangat. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini tentang kipas. Masih ingat kemarin kita telah belajar tentang jaring-jaring makanan. Nah, berinteraksi dengan hewan atau tumbuhan lain. Nah, tumbuhan berinteraksi dengan hewan-hewan. Nah, dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang simbiosis dalam ekosistem.
video dan tanya jawab, Ananda semua dapat menyebutkan pengertian dari simbiosis. Yang kedua, dengan memperhatikan video dan tanya jawab, Ananda semua dapat apa itu simbiosis? Simbiosis ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda tapi sangat erat kaitannya. Nah, dia dua makhluk hidup yang berbeda dan mempunyai kaitan yang sangat erat. Apa tujuan dari adanya tidak bisa hidup biotik tanpa abiotik, bisa dia hidup? Tidak. Contohnya kemarin apa? Tanaman bunga, dia membutuhkan abiotiknya apa? Cahaya matahari. Apa lagi? Tanah. Bagus, tanah. Nah, itu yang dibutuhkannya. Air. Nah, begitu juga dia hubungan makhluk hidup, dua makhluk hidup. Kalau tadi kan dia hubungan dengan abiotiknya. Sekarang dua makhluk hidup yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu simbiosis, apa saja jenis-jenis simbiosis dan apa contohnya, silakan Ananda perhatikan. Apa yang kamu ketahui tentang simbiosis? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Tahukah kamu ada berapa jenis simbiosis? Benar sekali, ada 3 jenis simbiosis. Tahukah kamu apa contoh dari simbiosis mutualisme? Benar sekali. Salah satu contoh simbiosis mutualisme terjadi pada kerbau dan burung jalak. Simbiosis ini terjadi ketika kerbau berkurang kemenyan, sedangkan burung jalak kenyang karena mendapat makanan. Tanya. Pembelajaran kita tadi, siapa yang bisa menunjukkan apa tadi pengertian dari simbiosis? Ya, silakan. Nah, kata si hubungan dua makhluk hidup yang berbeda sangat erat kaitannya. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Fania A. Fania R. Nah, ya, jadi simbiosis ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Nah, dari video pembelajaran kita tadi, simbiosis itu terbagi atas berapa? 3. Ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? 1. Mutualisme, bagus. 2. Ayo, 2. Bagus. Parasitisme, 3. Masih 1 lagi. Bisa? Bisa? Komensalisme. Nah, jadi ada 3 simbiosis. Nah, sekarang kalau simbiosis hubungan antara dua makhluk hidupnya yang satu untung, satu rugi, apa namanya? Bagus. Parasitisme. Nah, itu dia hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut dengan simbiosis. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak ibu duduk dalam kelompoknya. Kita akan mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kamu dalam kelompok, kamu dengar dulu. LKPD yang akan kita isi adalah di sini ada nama makhluk hidupnya. Ada lagi jenis interaksi, ini adalah yang akan kamu jawab nanti. Dia termasuk kepada jenis simbiosis apa? Nah, di sini ada deskripsi. Kamu ceritakan bagaimana hubungannya. Seperti contohnya tadi, ulat makan daun. Bagaimana ulatnya? Ulat kenyang daun mati atau kuning. Nah,
itu yang akan nanti kamu buat di deskripsinya. Sekarang silakan duduk dalam masing-masing. Siap. Waktu diberikan 15 menit ya. Kamu tadi sebisa tadi terus kita membantu Cina tuh yang selesai pertama dia yang akan presentasi terlebih dahulu. Lagi. Ayo, kelompok mana yang mau dapat nilai pertama sekali? Yang lain perhatikan ya, dengarkan sama dan jawabannya dengan kita. Seperti biasa, sebutkan baca salam, bacakan nama kelompok. Yang lain simak, perhatikan. Lihat dulu ke depan, dulu lagi. Oke, salam. Marvel, coba perhatikan. Waalaikumsalam. Ulang lagi nak, dan jawab salam semuanya. Perasaan suara Gambar pertama, gambar apakah itu? Lebah dengan bunga, simbiosis apa itu? Mutualisme. Kenapa mutualisme? Karena lebah membantu penyerbukan bunga. Ya, lebah membantu penyerbukan bunga. Bunga dia bisa melakukan penyerbukan, sedangkan lebah perutnya kenyang menghasilkan madu. Nah, itu disebutkan dengan mutualisme karena kedua-duanya
terjadi simbiosis apa? Terjadi simbiosis komensalisme. Satu untung, satu tidak rugi. Sama dengan ikan hiu dan remora. Satu untung, satu tidak rugi. Siapa yang untung? Remora. Kenapa remora untung? Bisa bersembunyi di Iya. Bagus, karena remora bisa bersembunyi di bawah tubuh hiu. Ya, silakan. Ini ada 3 macam LKPD-nya. Pelajaran kita pada hari ini? Senang. Kenapa senang? Silakan. Ya bagus. Kalau si Farah senangnya karena dia bisa bekerja secara berkelompok. Nah, siapa lagi yang merasa senang tadi yang juga merasa senang? Kenapa senang pembelajaran kita pada hari ini? Ada lagi yang diumumkan. Karena bisa mengerjakan LKPD bersama. Bagus. Ada lagi yang merasa senang. Kenapa merasa senang? Karena belajar simbiosis, bisa membeda-bedakan simbiosis ya. Nah, jadi nanti kamu di rumah bisa lihat, ada di rumah tanaman mawar, ada ulat, ada daun yang lagi dimakan ulat. Kita bisa melihat itu simbiosis apa. Ada lagi yang ingin mengumumkan pendapatnya senang pembelajaran hari ini? Nah, cukup sampai di sana. Silakan Ananda kembali mulai menjawab soal. Baik, selamat sore Bola. Jadi Bola sudah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini Bola ya. Bagaimana perasaan Bola setelah melakukan proses belajar? Alhamdulillah, merasa puas walaupun hasilnya belum semaksimal yang kita harapkan. Semua anak bisa aktif dalam pembelajaran, tapi alhamdulillah anak-anak lebih dari 90% aktif saat pembelajaran, yang mana saat pembelajaran yang dilakukan saat itu adalah tentang ekosistem, yaitu simbiosis dalam ekosistem. Kira-kira menurut Bola sudah tercapaikah kegiatan pembelajaran yang sesuai Bola ini? Sudah tercapai, jadi walaupun hasil belum maksimal 100% dibilang sempurna. Dan yang kedua, anak-anak dapat melakukan menjawab LKPD mengenai simbiosis. Gimana dengan langkah-langkah pembelajaran Bola? Apakah sudah sesuai menurut Bola dengan yang Bola inginkan? Sudah sesuai karena saya melakukan sesuai dengan kemarin arahan Bu Dini waktu praobservasi, dan saya melakukan sesuai dengan arahan dan kegiatan kita waktu itu tentang langkah-langkah pembelajaran yang harus yang sebaiknya. Melihat langkah pembelajaran yang Bola inginkan, bagaimana
kendala itu mungkin antara mengajarkan anak yang sudah ingatannya agak kurang dengan anak yang ingatannya lebih tinggi atau bagus, tapi tidak bisa disamakan dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin untuk anak-anak yang kemampuannya sedang atau yang rendah itu tuh kita mengulang pembelajaran saat melakukan LKPD tadi, menjawab LKPD. Dan dalam menjawab LKPD pun mereka berbeda begini sesuai dengan arahan ini. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terlihat ya sebenarnya ya Bu Ola. Kalau menurut Bu Ola sendiri penerapan KSE bagaimana? Penerapan KSE sudah dilaksanakan saat anak-anak mulai ribut, suasana kelas mulai tidak kondusif, maka saat itulah saya melakukan KSE dengan cara meminta anak konsentrasi, diam sejenak, tarik nafas, buang, dan kembali belajar untuk konsentrasinya tadi. Bu Ola, kira-kira dari pembelajaran yang Bu Ola lakukan, apa yang sudah Mbak Bibi bisa Bu Ola katakan tadi? Yang saya tekankan pertama tentang KSE. Di dalam kelas kita harus menerapkan KSE, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan konsentrasi anak saat belajar, dan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana salah satunya adalah tentang hasilnya. Jadi antara anak yang sedang dengan anak yang tinggi kemampuannya di atas rata-rata itu saat melaksanakan evaluasi dashboard ini tidak bisa memberikan soal yang sama. Mungkin yang rendah dengan menjodohkan anak yang kemampuannya di atas rata-rata itu mungkin dengan cara memberikan soal evaluasi. Kira-kira tadi kan itu yang Bu Ola rasa itu sudah baik ya Bu Ola ya. Apa yang mau Bu Ola tingkatkan? Yang ingin ditingkatkan itu untuk pembelajaran bagi anak-anak yang kurang kemampuan yang kurang ini, karena mereka cenderung konsentrasinya juga kurang, dan mereka pun kalau sekali sama dengan anak-anak yang lain mungkin mereka tuh agak bingung. Nah, jadi itu kendala yang ingin saya perbaiki. Kira-kira bagaimana Bu Ola, apa strategi yang Bu Ola lakukan ke depan untuk menghadapi kondisi yang sekarang? Sudah mulai begini. Ini salah satunya nanti setelah belajar kelompok, setelah kelompok ini mungkin mereka nanti akan saya bagi dalam beberapa kelompok, yang mana nanti akan ada tutor sedia di dalam kelompok tersebut, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan percaya diri anak dalam menjawab atau menggali soal-soal. Setelah melakukan bicara dengan Bu Ola, melakukan observasi ini, ini sampai sesuatu ya. Kira-kira Bu Ola untuk kedepannya ini apa yang akan Bu Ola lakukan? Jadi kan kategorinya di bawah rata-rata untuk semua apa rencana Bu Ola untuk meningkatkan proses pendidikan? Rencana yang akan saya lakukan untuk meningkatkan secara klasikal begini, dengan model pembelajaran yang berbeda, mungkin bervariasi dari pembelajaran yang dari audio, visual, dan mungkin nanti akan ada tentang problem seperti ini, memecahkan masalah mereka sendiri-sendiri. Kemudian ada lagi rencana yang akan Bu Ola lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran? Selain dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, saya juga dengan mungkin menambah konsentrasi anak dengan speaking, KSE yang mungkin satu kali dilaksanakan, mungkin ditambah lagi untuk pada kegiatan inti dan kegiatan. Baik Bu Ola, melihat
Bola. Selamat sore Bola. Terima kasih kembali atas ilmunya. Iya. Demikianlah percakapan pasca observasi yang dilakukan bersama Ibu Husnul Fatimah, Guru SD Negeri 02 Aukun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.